Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mempelajari KD sistem reproduksi. Lanjutkan dari materi yang kemarin. Oke, monggo menyimak materi berikutnya. Pada KD hari ini yaitu sistem reproduksi manusia, yang minggu yang lalu sudah kita pelajari bagaimana sistem reproduksi manusia pada pria, begitu juga hormonnya atau skema siklus spermatogenesis. Nah, untuk hari ini sistem reproduksi manusia terutama pada perempuan dan siklus menstruasinya. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam proses reproduksi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Kemudian tujuannya untuk memahami sistem reproduksi pada perempuan dan juga sistem memahami siklus menstruasi. Dari pokok sekarang yaitu kita pelajari organ reproduksi perempuan dan siklus menstruasi. Sistem reproduksi pada perempuan ini adalah organ dalam. Pada perempuan ada beberapa bagiannya. Coba diperhatikan di sini. Ada fimbre, kemudian ada tuba falopi, ada ovarium, ada rongga uterus, kemudian uterus, ada serviks, ada rongga vagina, dan mulut vagina. Pada organ reproduksi perempuan itu namanya indung telur, di mana indung telur itu berjumlah 2. Masing-masing indung telur tersebut terhubung pada rahim atau uterus. Rahim atau uterus itu tempat tumbuhnya zigot atau calon individu baru. Kemudian pada vagina sebagai lubang penghubung antara rahim dengan alat genital luar, di mana setiap bulan salah satu indung telur melepaskan sebuah telur atau satu telur ke saluran tuba falopi, yang bila terbuai akan terbenamkan di uterus atau di dinding rahim calon individu baru, itu yang namanya mulai kehamilan. Tetapi bila tidak dibuai oleh sperma, maka sel telur itu akan luruh atau namanya menstruasi. Siklus menstruasi itu akan terkupas bersama dinding rahim selama masa haid. Untuk organ luar pada sistem reproduksi perempuan terdiri atas alat genital di bagian luar saja, misalnya pubis, kemudian labia, bisa labia mayor, labia minor, jadi sekitar kemaluan, atau kelompok ini bisa disebut vulva, bagian organ luar. Sedangkan organ-organ dalam pada sistem reproduksi perempuan terdiri atas 2 indung telur, saluran falopi atau saluran telur, uterus atau rahim, serviks, dan vagina. Pada tampilan PowerPoint di sini berupa gambar siklus menstruasi. Coba diperhatikan, ada beberapa fase di siklus menstruasi. Ada 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi, kemudian fase praovulasi, kemudian ketiga ovulasi, keempat pasca ovulasi. Kemudian pada yang pertama, fase menstruasi. Coba perhatikan di fase menstruasi, di mana fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuai oleh sperma, sehingga korpus luteum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron.
Akibat turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari dinding uterus yang menebal atau endometrium. Lepasnya ovum tersebut menyebabkan endometrium itu sobek sehingga meluruh. Akibatnya terjadilah menstruasi. Itu siklus yang pertama. Pada fase atau siklus yang kedua namanya praovulasi. Praovulasi itu nama lainnya akhir siklus menstruasi. Ciri khas dari fase ini ya, adanya hormon FSH. Jadi hormon FSH, follicle stimulating hormone. Ini membentuk satu oosit primer yang dirangsang oleh hipotalamus yang mengeluarkan hormon gonadotropin. Pada fase praovulasi ini mulai tumbuh folikel the graft. Pada fase yang ketiga itu namanya ovulasi. Pada saat ovulasi atau mendekati terjadinya perubahan produksi hormon, di mana di sini yang mengalami peningkatan adalah adanya peningkatan hormon LH, lutein hormone. Pelepasan FSH itu terjadi atau penurunan FSH menyebabkan lepasnya LH. Di sini terjadinya pelepasan oosit sekunder dan siap dibuahi oleh sperma. Biasanya pada fase ovulasi itu masa subur ya. Biasanya hari ke-14 atau ke-15. Hingga kalau sperma membuahi sel telur akan bentuknya zigot atau calon individu baru. Pada fase yang ketiga, yang keempat, pasca ovulasi. Ini pada fase pasca ovulasi ini folikel the graft-nya ditinggalkan. Jadi ada pengaruh LH dan FSH. Coba diperhatikan penampilan gambar siklus menstruasi. Yang tadi kan penampilan gambar siklus menstruasi berupa grafik karena ditampilkan hormon dan angka-angka. Kalau ini hanya pengertian dan faktor apa saja yang berpengaruh dalam siklus menstruasi. Menstruasi atau nama lainnya haid merupakan pendarahan secara periodik dari uterus yang disertai pelepasan endometrium, atau juga nama lainnya luruhnya dindingnya rahim dan sel telur secara periodik saat tidak dibuahi oleh sperma. Ini terjadi pada wanita. Siklus ini terjadi saat perempuan telah memasuki masa puber. Biasanya siklus menstruasi ini pada usia 11 sampai 14 tahun untuk mengawalinya. Samping itu ada faktor eksternal yang mendukung mengawali siklus menstruasi. Ada penjelasan kali ini siklus menstruasi, yaitu kisaran waktu pada saat menstruasi selama 28 hari. Atau panjang siklus menstruasi antara jarak tanggal mulai haid dan tanggal mulainya haid. Kemudian sebagai pedoman umum, hari pertama haid biasanya hari ke-1, hari 1 sampai 5. Jadi ciri khasnya pada saat siklus menstruasi tadi saya tegaskan, apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma, sehingga korpus luteum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron, atau menurunnya hormon kedua tersebut menyebabkan endometrium menebal, kemudian sobek, akhirnya terjadinya pembuluh darah
pembuluh darahnya itu mengalami peluruan yang tersusun pada endometrium tersebut, hingga terjadinya peristiwa menstruasi. Oke, karena materi sudah kita pelajari, kita belajar evaluasi. Ada 5 pilihan ganda. Silakan siapkan kertas, jawab sesuai apa yang kamu pahami. Nanti kita cek satu persatu. Ini soal yang pertama. Di dalam penis terdapat saluran disebut uretra. Saluran ini berfungsi untuk apa? Oke. Kemudian yang kedua, masa pubertas ditandai dengan dihasilkan dan dikeluarkannya. Dan soal yang ketiga, selaput pembungkus embrio salah satunya adalah amnion yang fungsinya untuk soal nomor 4. Penghubung antara ibu dan embrio adalah yang A. Plasenta, B. Amnion, C. tuba fallopi, D. koiron, dan E. ion. Dan soal yang terakhir yang kelima, selain menghasilkan sel sperma, testis juga berfungsi sebagai tempat pembentukan hormon. Di antaranya yang A. insulin, B. estrogen, C. progesteron, D. aldosteron, atau E. testosteron. Silakan dijawab. Saya kasih waktu 10 menit. Habis itu kita cek bersama-sama. Selamat mengerjakan. Kunci jawaban nomor 1A, nomor 2A, 3C, 4 yang A, dan 5E. Habis ini kita bahas satu persatu per poin sesuai dengan soal. Sekian, terima kasih. Kita belajar lagi pada KD berikutnya yang lebih menarik lagi. Adapun motivasi kita bahwa kita harus banyak bersyukur dengan diberikan rahim, dengan diberikan organ-organ yang begitu lengkap di dalam tubuh kita, dan lebih-lebihnya kita banyak bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa. Semangat selalu belajar dan terus belajar untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.